SMK Muhammadiyah Kartasura. Kita itu lagi mau wawancara sama salah satu guru di sini. Kira-kira hal apa sih yang bakal kita lakuin di sini? Jadi, ayo ikutin kita. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Dengan saya sendiri, Raisa Maisara Hafizah. Saya Siti Nadia Sana. Dan saya Nadira Fahirunisa. Kami di sini akan melakukan wawancara mengenai perkembangan peserta didik di sekolah. Kami sekarang sedang berada di SMK Muhammadiyah Kartasura. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik dengan Ibu dosen Endang Rahmawati MPD. Kami dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Saat ini kami minta izin Bapak untuk melakukan wawancara mengenai perkembangan peserta sekolah SMK Muhammadiyah Kartasura. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadira Fahirunisa. Saya Siti Nadia Sana. Saya Raisa Maisara Hafizah. Langsung saja kita yang pertama pertanyaannya mengenai perkembangan peserta didik pada sekolah SMK Muhammadiyah Kartasura ini bagaimana nih? Baik, pertama saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman semua dari UIN ya. Jadi kami dari SMK Muhammadiyah Kartasura bisa membantu tentang apa yang ingin jenengan menarik di sini. Nanti akan saya berikan jawabannya, saya memberikan sedikit pencerahan gitu. Baik, yang pertama tadi disampaikan tentang perkembangan peserta didik di SMK Muhammadiyah Kartasura. Sebelumnya mungkin saya akan tanya balik dulu, maksud perkembangan di sini itu seperti apa? Apakah dari sisi akademisnya, apakah dari sisi non akademisnya, atau perkembangan yang bagaimana? Dari itu Pak, kepribadian. Iya. Oh, dari kepribadiannya. Baik, saya akan coba ya dari arah kepribadian anak di sini. Baik, SMK Muhammadiyah Kartasura ini kan secara strategis, secara geografis letaknya kan kita berada di pinggir nih. Kita berada di Sukoharjo, tetapi kita juga berdekatan dengan Klaten, berseberangan dengan Karanganyar, dekat juga dengan Boyolali dan Solo. Nah, otomatis anak-anak yang masuk ke sekolah kita itu rata-rata apa ya? Kebanyakan mereka itu kan di sini itu ketika saya memberikan pertanyaan apakah masuk sini itu sesuai minat kalian, apakah betul-betul niat ke sekolahnya atau tidak. Nah, rata-rata mereka itu memberikan jawaban nyasar. Artinya nyasar apa? Sebetulnya pengennya mereka itu berada di sekolah negeri dulu kan. Ketika di negeri tidak diterima, maka alternatif terakhirnya ya sudah saya ikut-ikutan teman saya masuk ke SMK Muhammadiyah Kartasura. Nah, kemudian kaitan dengan perkembangan karakter mereka seperti apa? Otomatis karena kita berada di letak yang di pinggir tadi, saya katakan pinggir tadi, itu rata-rata anak-anak di sini memang kita menyebutnya dengan istilah spesial ya. Kita menyebut mereka dengan anak-anak yang punya bakat alami mereka. Kita tidak pernah menjudge apakah anak ini nakal atau tidak, tapi kita berikan sebuah spesial. Khusus kita mulai dari, coba kita flashback ke waktu pandemi. Ketika pandemi kemarin kan otomatis pembelajaran itu daring ya. Jangan merasakan pembelajaran daring kemarin waktu pandemi. Iya, rasakan. Sudah kuliah. Belum Masih kelas SMA 10. Awal kelas 10. Ya. Nah, ketika pembelajaran daring itu kan anak-anak belajarnya dari rumah, kemudian belajar melalui laptop atau mungkin HP dan sebagainya. Nah, dari situ kan kemudian akan mengurangi minat mereka untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Artinya apa? Ketika belajar melalui HP ataupun dengan laptop, mereka bisa seenaknya sendiri. Tidak mesti harus pakai seragam, tidak mesti harus duduk dengan baik, sopan seperti apa layaknya di sekolah. Nah, hal itu kemudian membawa mereka ketika pandemi berakhir dan masuk ke sekolah. Ini sudah terjadi di siswa kami di kelas 12 yang saat ini sudah lulus.
kita merasakan betul bagaimana kita sangat kerepotan mendidik mereka, mengembalikan karakter sebagaimana mereka belajar yang benar-benar di sekolah itu harus seperti ini, nggak bisa. Jadi anak kelas 12 itu sangat luar biasa sekali. Ketika di sekolah, di kelas itu mereka sudah kehilangan respect dengan guru-gurunya. Jadi mereka kalau belajar di sekolah, di kelas itu ya sambil mainan HP, dianggapnya seolah-olah mereka masih di rumah, rasanya masih pandemi daring itu, padahal kan tidak seperti itu. Nah itu yang terjadi kebanyakan seperti itu di kelas 12. Jadi sangat sulit sekali mengatur mereka karena mereka sudah terbiasa itu tadi, aku belajar dari rumah bisa kok, aku mau sambil tiduran sambil ngangkat dan sebagainya nggak masalah gitu. Nah itu dipraktekkan betul mereka ke sekolah, jadi mereka ya sambil tiduran, sambil main HP dan sebagainya. Dan itu ketika guru mengingatkan itu sangat kerepotan karena karakter itu sudah terbentuk sedemikian lama. Pandemi itu kan lama, mereka hampir 2 tahun kan. Nah, mereka juga mereka belajar di rumah juga hampir 2 tahun di rumah terus, nggak ke sekolah sama sekali. Jadi sudah terbentuk karakter yang dalam tanda kutip males-malesan. Di sekolah akhirnya ke bawah. Itu salah satu perkembangan anak-anak yang saya katakan istimewa tadi. Kalau selepas yang kelas 12 itu secara umum saya amati yang kelas 10 ini lebih mudah dikendalikan, lebih mudah diatur. Ya sama ketika kita sebelum pandemi itu kita belajar di kelas, di sekolah kita arahkan untuk seperti ini, kemudian kita cek sholat juga mau dan sebagainya. Kita lebih enak anak. Saya kira itu sih secara umum yang saya amati seperti itu. Selanjutnya Pak, kalau soal permasalahan yang pernah kasus gitu yang pernah siswa alami atau sekolahnya alami itu kira-kira apa? Permasalahan untuk anak-anak maksudnya? Iya. Permasalahan dalam hal apa? Permasalahan akademis, ya di bidang akademisnya. Di akademisnya ya, di akademis anak-anak SMK ini kan awalnya dulu terbentuk dari STM tuh Mbak. Iya. STM itu kan biasanya khusus untuk dimana cowok kan tahu tagline-nya anak STM itu seperti apa kan. Jadi di luar sana orang memandang itu kan cacat nakal dan sebagainya gitu. Dan kita terbentuk menjadi SMK dan kita nggak hanya punya 2 jurusan saja, sekarang kita punya jurusan tata busana yang kita juga. Nah dari berangkat dari situ mulai ke perubahan yang awalnya kita keluar itu seperti anak yang nakal, kemudian karena belajarnya kita sudah agak lebih baik lah anggapan di luar sana. Kemudian kalau versi apa tadi kesulitan apa ya? Kesulitannya di Kesulitan bidang dalam akademisnya ya. Iya. Kalau akademis saya kira tidak ada kesulitan sih. Terbukti salah satu contoh ya, kita itu yang sering ikut kejuaraan misalkan kalau di Muhammadiyah itu kan ada namanya tapak suci. Iya. Ada tapak suci ya. Tahu. Tapak suci itu kita sering ikut kejuaraan di tingkat kabupaten. Itu kita alhamdulillah sering juara 1 dari tapak sucinya. Kemudian yang kedua yang patut kita banggakan juga itu kalau dari sisi petugas paskibraka, pernah ikut? Belum Pak. Tingginya nggak nyampe ya. Aduh. Nggak, maksudnya saya cerita saya sendiri. Dari paskib itu kita juga setiap tahun itu selalu mengirimkan itu petugas paskibnya ke tingkat subasda ke kabupaten, itu selalu ada. Kita sering dapat reward juga seperti itu. Kalau dari sisi perkembangan belajar kesulitan mereka, anak-anak sekarang itu kan sudah mulai bergeser ya perkembangan belajarnya mereka. Kalau dulu kita disuruh pakai buku, kemudian personal, belajar dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah serba digital, belajarnya pakai laptop, online dan sebagainya. Dan itu sangat mempermudah kita, kami sebagai guru dalam memberikan menyampaikan. Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada HP dan sebagainya itu, kita kan harus capek-capek tuh sebagai guru tuh harus belajar dulu kemudian menyampaikan apa dan sebagainya ribet kan. Sekarang enggak, kita tinggal fungsinya kita sudah berubah menjadi fasilitator saja. Jadi pembelajarannya kan student center, student center anak-anak pengennya apa, kita hanya memberikan sedikit pengarahan saja. Silahkan nanti dicek di Google, kemudian di YouTube dan sebagainya, itu sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau secara umum di sini kebetulan kan guru-guru teman-teman banyak yang muda-muda tuh, jadi kita memberikan inovasi pembelajaran seperti itu lebih gampang. Sehingga kalau secara umum kesulitan sendiri tidak ada masalah dalam itu aja. Seperti itu.
Dampak permasalahan tersebut terhadap siswa dan juga sekolah itu bagaimana? Kalau dampak, karena tadi saya sampaikan di awal tadi ya tidak ada permasalahan yang cukup signifikan sih. Jadi kalau dampak ya tidak terlalu ada. Tidak terlalu ada. Kalau permasalahan sebetulnya klasik ya, sekolah satu dengan yang lainnya termasuk sekolah kami ini kan sukanya apa ya, biasanya kan suka mungkin juga teman-teman bolos gitu kan, kemudian colut atau apa namanya rokok, paling itu aja sih, cuma itu aja. Penyelesaiannya pun juga dari teman-teman guru BK, kemudian dari panggilan anaknya, siswanya, selesai. Sebagai masalah. Kalau berdampaknya, saya kira tidak ada, karena ketika ada permasalahan itu kita langsung melakukan konferensi kasus tuh, kita panggil anaknya, panggil orang tua ke sekolah, selesai hari berikutnya pun alhamdulillah anak-anak juga tidak mengulang. Itu aja masalah. Jadi ada memang dampaknya, cuma tidak terlalu berlarut-larut ya. Jadi cukup kita lakukan pembiasan sekali sudah selesai. Gitu. Selanjutnya kayak dukungan dari orang tua siswa atau guru itu seperti apa Pak? Nah kalau itu juga kita di SMK Muhammadiyah Kartasura ini punya forum guru dan orang tua murid itu. Nah, kita punya grup WA-nya. Itu setiap perkembangan anak-anak itu kita sampaikan dalam forum itu. Dan dalam 1 bulan itu kita sering mengadakan pertemuan ya, kita mengundang orang tua siswa dan siswanya itu ke sekolah, kita sharing-sharing. Jadi ketika ada masalah apa kita sampaikan ke anak, kemudian kita punya program perkembangan seperti apa kita sampaikan. Kemudian orang tua juga lebih mudah menerima hal itu. Kemudian ketika ada usul saran seperti apa dari dengan orang tua mau seperti apa disampaikan, kita juga eksekusi di situ, kita kasih bareng-bareng. Jadi kita punya sinergi dengan orang tua, kita kolaborasi kerjasama dengan mereka sehingga terjalin komunikasi yang sangat baik kita dengan orang tua, sehingga dalam proses pembelajarannya pun bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi untuk perkembangan siswa itu masih dipantau juga dari orang tua juga dan iya. guru dari grup itu Misa. Dari grup itu kita kan selain di grup forum itu juga ada grup kecil tuh, ada namanya grup wali kelas. Ada wali masing-masing kan juga membentuk grup juga. Perkembangan anak dipantau dari situ juga. Biasanya saya juga menginstruksikan pada wali kelas kalau memang ada sesuatu bisa langsung disampaikan di kelas masing-masing dan sebagainya. Kalau ada permasalahan disampaikan ke saya dan sebagainya. Itu langsung kita tidak lanjut. Mungkin sudah Pak, cukup untuk wawancaranya. Terima kasih Pak karena sudah bersedia untuk wawancara bersama kami di sini. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak. Oke, terima kasih kembali sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ya. Amin. Itu sukses buat teman-teman. Amin. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Perkembangan siswa di SMK Muhammadiyah Kartasura mengalami kemajuan dalam segi akademis maupun non-akademisnya. Salah satu contoh perkembangan dalam segi akademis yaitu penggunaan media ajar digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Selain itu, dalam bidang non-akademis, SMK Muhammadiyah Kartasura sering kali mendapat juara dalam perlombaan tapak suci dan paskibraka. Namun pada masa awal pandemi, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Hal tersebut mengakibatkan kebiasaan seperti berpakaian tidak rapi, hilangnya rasa simpati kepada guru yang sedang mengajar, serta kebiasaan kurang baik lainnya terbawa hingga saat ini. Dalam perkembangan remaja, orang tua memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas mental siswa. Selain itu, sekolah juga memfasilitasi para orang tua dengan mengadakan forum yang diselenggarakan sebulan sekali. Selain itu juga ada grup yang dibuat untuk memantau perkembangan siswa di sekolah.
scene.